Assalamualaikum teman-teman. Oke, dalam video kali ini saya Lailia Dinda Maulidina bersama Rani Naharatu Syafa'ah, Musyawarah Islamiyah dan Muhammad Romli akan membahas mengenai kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Pengertian yang pertama, kesebangunan. Kesebangunan adalah kesamaan perbandingan panjang sisi dan besar sudut antara dua buah bangun datar atau lebih. Pengertian kesebangunan seperti ini berlaku umum untuk setiap bangun datar. Dua bangun datar bisa dikatakan sebangun jika telah memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, apabila panjang sisi yang bersesuaian dari kedua bangun itu memiliki perbandingan senilai. Syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun itu sama besar. Pengertian yang selanjutnya, kekongruenan. Kekongruenan adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangun datar yang sebangun belum tentu bisa dikatakan kongruen, tapi semua bangun datar yang kongruen sudah pasti bisa dikatakan sebangun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat dua segitiga sebangun. Nah, jadi dari dua segitiga sebangun ini adalah sisi yang sama panjang dan sudut yang sama berhadapan. Nah, dari sudut ini berhadapan dan dari sisi ini juga sama panjang. Seperti itu. Jadi jumlah semua dari segitiga ini memiliki jumlah 180 derajat. Nah, jadi sisi yang sama bersesuaian dan sudut-sudut yang sama bersesuaian sama besar ini dinamakan kongruen. Nah, jika sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang, maka dua segitiga tersebut itu disebut kongruen. Kemudian, dua sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang dan sudut yang diambilnya sama besar, maka dari kedua segitiga ini itu juga disebut kongruen. Nah, seperti ini sama panjang, ini juga sama panjang, sudutnya pun juga sama. Seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya melanjutkan untuk materi yang selanjutnya ya. Di sini adalah mengenai syarat-syarat segitiga yang kongruen ya. Kita tahu tadi dibahas oleh Mbak Is ya mengenai apa itu segitiga kongruen. Dijelaskan, maka di sini saya akan jelaskan mengenai syarat-syarat disebut segitiga kongruen. Jadi ada tiga ya. Di sini ada tiga syarat. Yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Saya gambarkan seperti ini ya. Ini ibarat segitiga sama sisi. Walaupun nggak presisi ya nggak apa-apa. Nah, bisa dikatakan segitiga kongruen itu ketika apa? Salah satu syaratnya itu ketika sisi ini, seluruh sisi ini panjangnya sama panjang. Dirumuskan dengan seperti ini, S seperti ini. Sisi kali sisi seperti itu. Jadi tiga. Ini adalah salah satu syaratnya. Jadi antara tiga sisinya itu semuanya sama panjangnya, maka dua segitiga ini disebut kongruen, segitiga kongruen seperti itu ya. Lanjut mengenai yang kedua ya. Syarat yang kedua adalah
dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan yang satu sudutnya yang diapit sama besar, seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Oh, salah. Seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini saya nggak presisi banget ya. Yang penting untuk contoh lah, seperti itu. Jadi dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudutnya itu sama besar. Maksudnya apa? Salah satu dari dua sisi ini itu sama. Misalkan sisi ini dengan sisi ini panjangnya adalah sama. Sisi ini dengan sisi ini panjangnya sama. Seperti itu. Satu sudutnya sama besar. Ini sudutnya. Sudutnya sama besar. Jadi ini sama besar. Dirumuskan dengan sisi ini, sisi SG S ya. Sisi sudut sisi. Seperti ini, rumusnya seperti ini. Lanjut yang ketiga. Sedangkan yang ketiga adalah dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sudut yang bersesuaian sama panjang. Ini kebalikan dari yang dua ya. Kalau yang dua tadi satu sudutnya sama besar, dua sisinya satu sisinya sama panjang. Seperti itu. Apa? Dua sisinya sama panjang. Kalau ini kebalik, dua sudutnya sama besar, satu sisinya sama panjang. Seperti ini. Katakanlah. Dua sudutnya sama besar ini ya, dua sudut ini sama besar, ini sama ini sama, ini sama ini sama, seperti itu. Terus satu sisinya sama panjang yang ini, nah seperti ini sama panjang. Jadi dirumuskan dengan sudut, ini sudut kali sisi seperti ini, terus sudut seperti ini. Nah, ini namanya adalah segitiga kongruen. Syaratnya seperti itu. Jadi ada tiga ini ya. Seperti itu. Ini bisa difahami ya. Oh, jadi sangat bisa. Ini tidak hanya di sini, bisa jadi di sini juga nggak apa-apa. Sama. Begitupun di sini juga ini sama. Artinya pokoknya yang bersesuaian itu sama besar, sama panjang. Seperti itu. Begitupun ya sudutnya bersesuaian sama besar. Ya itu dari saya. Lanjut ke Mbak Dinda. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal mengenai kesebangunan dan kekongruenan segitiga. Nah, di sini ada contoh soal yang menyatakan bahwa ada sebuah pohon tingginya 12 meter memiliki bayangan sepanjang 15 meter di atas tanah mendatar. Dan ada juga sebuah tiang yang tingginya 5,2 meter. Nah, ini bayangannya dipertanyakan. Nah, kalau ini kita gambarkan berarti seperti ini. Misalnya tingginya ini 12 meter, bayangannya 15 meter. Tiangnya untuk mengetahui berapa panjang bayangan tiang ini, maka dapat kita rumuskan seperti ini. Panjang pohon per panjang tiang sama dengan panjang bayangan pohon
panjang bayangan pohon, kita singkat saja, dibagi panjang bayangan tiang. Kita masukkan panjang pohonnya 12, panjang tiangnya 5,2, bayangan pohonnya ini 15. Ini dipertanyakan PBT-nya. Nah, PBT sama dengan 15 kali 5,2 dibagi 12. Hasilnya sama dengan 6,5 meter. Jadi panjang bayangan tiangnya 6,5 meter. Oke, soal yang kedua, ada segitiga seperti ini. Nah, pertanyaannya, jika DE, FG, dan AB merupakan garis-garis yang sejajar, tentukan nilai X dan Y. Oke, karena di sini DE, FG, dan AB ini sejajar, maka segitiga CDE, segitiga CFG, dan segitiga CAB ini segitiga yang sebangun. Nah, karena CDE dan CFG ini segitiga sebangun, maka dapat kita tulis CD per CF sama dengan CE per CG. Oke, CD-nya kita masukkan 48. CF-nya di sini CD dijumlah dengan DF, yaitu 48 tambah 32. Ya. Kemudian CE-nya kita masukkan 36. CG-nya sama seperti tadi, yaitu 36 plus X. Oke, kita lanjutkan. Di sini menjadi 48 ditambah 32 sama dengan 80 sama dengan 36 per 36 plus X. Ini kita sederhanakan menjadi 3/5 sama dengan 36 per 36 plus X. Ini di sini menjadi 3 kali 36 plus X sama dengan ini dikali ya, sama dengan 108 plus 3x sama dengan 180. 3x sama dengan 180 diambil 108. X sama dengan 72 dari mana? Dari 180 diambil 108. Kemudian X sama dengan 72 dibagi 3 sama dengan 72 dibagi 3 sama dengan 24. Jadi panjang X-nya ini adalah 24 cm. Selanjutnya kita mencari nilai yang Y. Sama seperti mencari nilai X, karena segitiga CFG dan segitiga CAB ini sebangun, maka CF per CA sama dengan CG per CB. CF-nya kita masukkan. Tadi 80 CF-nya. CA-nya sama dengan 80 plus Y. CG-nya kita masukkan 36 ditambah 24 sama dengan 60. CB-nya 60 ditambah 60 ditambah 30 jadi 90. Oke. Tinggal kita sederhanakan.
kita masukkan 2 kali 80 plus Y sama dengan 80 kali 3 sama dengan 160 plus 2Y sama dengan 240. 2Y sama dengan 240 diambil 160. Oke, kita hitung 240 diambil 160. Oke, 240 diambil 160 sama dengan 80. Jadi 2Y sama dengan 80. Y sama dengan 80 dibagi 2. Y-nya sama dengan 40. Jadi Y di sini adalah 40 cm.